yang saya tahu kan ada larangan untuk berlebihan dalam sesuatu itu. Batasan berlebihan dalam membasuh lengan itu sampai di mana sih? Yang pertama. Yang kedua, ketika ada seseorang yang sakit, misalnya sakit anang-anang yang selalu mengeluarkan mengatas itu, atau wanita yang atau itu, ketika dia sudah wudhu kemudian sholat, di tengah-tengah sholat itu keluar, itu apakah dibatalkan sholatnya apa itu karena memang selalu kondisinya seperti itu? Terima kasih saudara saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tenang sedikit, coba tenang sedikit, ya yang tanya juga bisa sama-sama tahu jawabannya. Membasuh tangan disunahkan sampai ke pundak, dilebihkan basuhannya sampai ke pundak. Apakah termasuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air, atau dalam istilah fikih disebut dengan israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu, israf atau tabdzir, mubadzir. Kalau itu adalah ajaran Nabi, kalau itu adalah sunnahnya Nabi, kalau itu adalah syariatnya Nabi, maka itu bukan termasuk israf, itu bukan termasuk perbuatan mubadzir. Kenapa? Mubadzir itu kalau nggak berpahala, tapi dengan begitu justru kita mendapatkan pahala, maka itu namanya bukan mubadzir. Gambaran mubadzir itu adalah wudu, tapi basuhnya itu seperti orang mandi. Ya, padahal wudu ini namanya berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Contoh lain, menyalakan keran. Sebetulnya dinyalakan separuh sudah cukup untuk wudu, ini enggak total dibuka, sehingga bancar keluarnya, kenceng keluarnya. Ini baru namanya mubadzir. Kenapa? Tidak membuat pahala perbuatan tersebut. Tapi kalau seperti tadi membasuhkan melebih basuhan tangan sampai ke pundak, itu ajaran Nabi. Asal penggunaan airnya jangan berlebihan juga. Makanya kalau digosok kan minim airnya, tapi bisa rata. Kenapa digosok? Kalau nggak digosok cuma disiram, otomatis mungkin satu gayung itu bisa untuk satu tangan. Seandainya digosok, ini mungkin satu gayung bisa untuk dua tangan atau dua kali basuhan. Intinya di sini. Yang kedua, anyang-anyangan sama beser itu beda. Kalau beser itu penyakit lama. Tapi kalau anyang-anyangan ini kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Banyak hilangnya, tapi kadang-kadang ada. Nah, kalau anyang-anyangan hukumnya sama seperti orang normal. Kalau tengah-tengah sholat sambil nahan anyang-anyangan ya, nggak tahu deh ketika sholat kok keluar, gimana? Batal sholatnya. Ulang dari awal, wudu. Kenapa? Itu dihukumi sama seperti orang normal. Kenapa? Banyak enggaknya daripada anyang-anyangannya. Oh, boleh bisa anyang-anyangan. Jelas ya? Tapi kalau beser itu penyakit hati. Penyakit. Seperti orang naudzubillah kena prostat, mungkin beser itu. Beser. Maka caranya wudu orang yang beser atau perempuan yang mustahadah memang ada khususnya. Kalau dia buang air kecil, kemudian cawi atau istinja, nggak bisa seperti orang normal. Pokoknya disiram, bersih, selesai, nggak bisa. Kalau perempuan mustahadah misalnya, itu harus mungkin ya, kalau gambaran sekarang bisa diantisipasi dengan pampers. Atau orang beser bisa diantisipasi dengan pampers yang agak dekat. Tujuannya adalah ketika wudu sampai sholat sampai salam nggak keluar walaupun setetes, diminimalisir sedemikian rupa. Alhamdulillah saya ini beser atau saya ini mustahadah. Gimana dengan mulai wudu sampai sholat salam diusahakan